Oke, kembali lagi ke pembelajaran tentang pipelining ya. Nah, jadi di dalam pipelining kita lihat di video sebelumnya bahwa ada 5 stages. Ya, ada fetch cycle, decode, execution, memory access, read or write, kemudian ada write back to the register file. Nah, di sini misalkan kita memberikan uh, waktu yang berbeda untuk setiap masing-masing stage. Misalkan fetch stage ada 30 nanosecond ya. Kemudian decode bisa mencapai 10 nanosecond, kemudian execution cycle ada 10 nanosecond juga. Kemudian ada memory 20 watt. Oke, kita membuat di write back misalkan ini 50, misalkan 30 nanosecond ya. Nah, di sini kita akan melaksanakan operasi subtraction, load, store ya. Mungkin ada beberapa lagi nanti kita tambahkan. Nah, untuk subtraction sendiri ya, dia butuh yang namanya fetch cycle ya. Jadi setiap instruction pasti butuh yang namanya fetch cycle. Nah, di sini dia akan membutuhkan fetch cycle ya, membutuhkan fetch cycle. Kemudian di decode ya, membutuhkan juga ya decode stage. Nah, kemudian setelah di decode, instruction subtraction ya, instruksi subtract ini akan memasuki execution ya. Jadi dia bisa memasuki execution juga ya. Misalkan subtraction ini nanti membutuhkan dua register ya. Ya tentu pasti memasuki ALU operation. Kemudian memory access ya, memory access. Nah, di sini kan biasanya subtraction ini tidak lagi menulis ke memori ya, atau melakukan write memory. Jadi kadang ini tidak tidak dibutuhkan oleh subtraction ya. Jadi dia akan langsung di write ke register file ya. Nah, di sini dia tidak digunakan misalnya ya. Jadi dia memakan 30 nanosecond di sini, kemudian 10, kemudian di sini 10, kemudian di sini enggak ada ya, kemudian di sini 30. Jadi totalnya dia bisa 30, 10, 10, ada 5, ada 80 nanosecond ya untuk subtraction. Misalkan load ya, kemudian load ini bisa melakukan fetch ya, bisa di fetch, kemudian di decode tentu, kemudian execution ya, di execute. Kadang untuk menghitung effective address-nya juga perlu dieksekusi ya, melakukan operasi penjumlahan untuk mencari effective address yang kemarin kita bicarakan ya. Ini juga bisa difungsikan. Kemudian memori ya, load tentu ya, memori access, memori write ya, kemudian write back ya tentu. Jadi bisa dia mencapai 100 nanosecond. Kemudian store juga, store bisa saja store ini hanya membutuhkan fetch, decode, execution misalnya ya, atau execution misalkan tidak ada ya, execution tidak ada, misalnya langsung melompat ke write to memory atau write back ke register file. Jadi di sini dia kosong ya, maka akan berkurang 10 ya, maka ini misalkan 90 nanosecond. Nah, di sini kan kita lihat misalkan ini adalah non pipelining ya, non pipelining. Jadi kita bisa melihat maksimum waktu yang dibutuhkan ketika semua stage ini digunakan adalah 100 nanosecond ya, 100 nanosecond. Nah, ini nanti akan di-fixkan clock cycle untuk non pipelining itu adalah 100 nanosecond ya. Untuk
clock cycle-nya adalah 100 nanosecond, ya. Jadi dia tidak menjadi 80 atau 90, tapi ketika slot waktunya semua stage ini dijumlahkan, ya, menjadi 100 nanosecond, karena semua ini ada beberapa instruksi yang memiliki atau harus mengakses semua stage-stage ini, ya. Di fetch, decode, execution, memory, write back, seperti load instruction. Atau ada mungkin yang kurang dari sini semua, misalkan ada branch nanti. Ada branch. Branch ini biasanya menghitung effective address, ya. Instruksi untuk jump ke address sekian misalnya, ya. Jadi tidak perlu melakukan ini memori akses, kemudian tidak perlu melakukan write back. Jadi mungkin hanya sampai di execution saja dia. Hanya memakan waktu 50, ya. Hanya memakan waktu 50 nanosecond. Ya. Misalkan program kantor sudah berada di 100, ya, atau 1000, ya. Kemudian tiba-tiba datang instruction branch, artinya akan ada interupsi terhadap proses yang sedang berlangsung atau program yang sedang berlangsung. Branch misalkan 500, ya. Nah, ini nanti untuk mencari effective address-nya, maka alamat akhir yang ada di dalam program kantor ini akan ditambah 500, yang artinya program kantor akan memanggil data yang ada di alamat 1500 di dalam main memory. Jadi kadang dia hanya sampai di execution cycle saja untuk branch. Nah, makanya untuk non-pipelining dia cenderung akan memakai clock cycle yang memang dihasilkan oleh semua stage ini, ya. 100 nanosecond. Nah, berbeda dengan di dalam pipelining, ya. Berbeda dengan pipelining. Jadi kalau pipelining, ya, dia akan melihat slot waktu atau slot waktu terbesar di setiap stage ini. Itu yang akan menjadi clock cycle-nya. Nah, di sini untuk pipelining slot terbesar adalah 30, ya. Di sini juga 30. Nah, jadi untuk clock cycle-nya nanti, ya, clock cycle dia akan menjadi 30 nanosecond, ya, 30 nanosecond. Ini adalah waktu terlama yang dibutuhkan oleh setiap stage. Kenapa dibuat ke dalam 30 nanosecond? Karena ini adalah delay yang paling tinggi, ya. Misalkan kalau kita buat 10 nanosecond, nah di sini misalkan masuk instruksi yang pertama, artinya harus setelah 30 nanosecond baru bisa dikirimkan ke decoding stage. Artinya walaupun di sini sebenarnya dia dapat melakukan eksekusi terhadap atau dapat melakukan decode terhadap satu instruksi itu adalah 10 nanosecond, tapi karena ini memberikan delay yang signifikan 30 nanosecond, maka mau nggak mau decode stage juga akan mempunyai delay 30 nanosecond juga, ya. Akan mempunyai delay 30 nanosecond juga, karena bergantung terhadap si fetch cycle, ya, akan bergantung ke sana. Kemudian ini juga demikian, akan terpengaruh juga clock cycle-nya, ya, yang aturannya 10 dalam eksekusi menjadi 30 nanosecond. Begitu juga dengan main memory, ya. Ini juga demikian. Nah, artinya apa? Clock cycle akan bergantung kepada the longest time needed, ya, untuk satu stage, ya. Misalkan contohnya adalah 30 nanosecond. Maka semua ini
memiliki clock cycle 30 nanosecond, yang artinya setiap 30 nanosecond akan ada output yang akan dihasilkan, ya, dibanding dengan non-pipelining yang tadi kita lihat bahwa clock cycle-nya adalah 100 nanosecond. Jadi setiap 100 nanosecond maka akan ada output, ya. Sementara di pipelining setiap 30 nanosecond ada output. Kita akan lihat di sini bagaimana sebenarnya stage yang ada di dalam pipelining ini ketika kita mengeksekusi multiple instruction, ya. Ketika kita mengeksekusi multiple instruction. Sekarang kita akan melihat di sini ada clock cycle, ya, yang di atas 1, 2, 3 sampai 11, ya. Kemudian misalkan kita akan melakukan fetch terhadap instruksi yang pertama, ya, di dalam clock cycle yang pertama, ya, fetch cycle, ya. Kemudian setelah itu memasuki decode stage, ya, di clock cycle yang kedua, ya. Nah, kemudian di clock cycle yang kedua maka kita akan melakukan fetch terhadap instruksi yang kedua, ya, di dalam clock cycle yang kedua, ya. Nah, kemudian instruksi yang pertama ini kita decode, ya, kita decode. Nah, kemudian instruksi yang kedua ini kita instruksi yang pertama ini kita eksekusi, ya, di execution stage. Kemudian yang kedua di dalam clock cycle yang ketiga ini instruksi yang kedua akan di decode, ya. Nah, kemudian di clock cycle yang ketiga ini juga akan terjadi yang namanya fetch cycle untuk instruksi yang ketiga, ya. Kemudian instruksi yang pertama ini, ya, misalkan memasuki memori read atau write, ya. Kemudian untuk yang kedua ini akan memasuki execution cycle atau execution stage, ya. Nah, pada saat itu juga di dalam clock cycle yang sama mesin juga akan melakukan fetch cycle, ya. Instruksi yang instruksi yang ketiga melakukan decode cycle di clock cycle yang keempat, kemudian melakukan fetch cycle untuk instruksi berikutnya, I4, ya. Nah, instruksi yang pertama akan memasuki write back, ya, di slot di clock cycle yang kelima. Kemudian di clock cycle yang sama juga semua unit-unit ini akan melakukan pekerjaannya juga, ya. Misalkan instruksi yang kedua akan di decode, mengakses memori, kemudian ini akan dieksekusi, kemudian ini akan di decode, ya. Kemudian masuk fetch instruksi yang kelima, misalkan. Nah, bisa kita lihat bahwa terjadi di sini yang namanya parallelism, ya. Mengeksekusi beberapa instruksi dalam satu waktu, ya. Tetapi di dalam berbagai stage, ya. Yang artinya nanti semua stage ini adalah independen. Misalkan fetch cycle di sini bekerja sendiri, ya, mempunyai unit sendiri, decode juga demikian, execution juga demikian. Jadi seakan-akan fetch cycle, fetch, kemudian decode, execution, memori, write back. Ini kan independen semua, ya. Jadi tidak akan ada ketergantungan kepada unit lain, ya. Nah, misalnya kalian akan bertanya, di dalam fetch cycle kan dia mengakses memori, ya. Program counter akan pergi ke memori. Nah, di sini juga kalau dia secara paralel, artinya ketika ada memori akses,
Artinya fetch cycle dan juga memori ini sama-sama mengakses memori. Artinya akan ada dong ketergantungan di antara mereka, kan gitu. Nah, sebenarnya untuk memori ya, kan di dalam memori kemarin kita lihat bahwa tempat instruksi dan data itu adalah berbeda ya. Instruksi misalkan dibuat di slot yang berbeda, kemudian tempat data atau operan juga berada di tempat yang berbeda, sehingga ketika fetch cycle membutuhkan instruksi, maka dia akan mengakses alamat yang berisikan instruksi, bukan data ya. Karena pertama kali fetch data kan instruksi yang dipanggil. Kemudian sampai di instruction register, maka akan di decode instruksi tersebut. Artinya belum data yang diperoleh di dalam fetch cycle. Nah, sementara di sini dia sudah dalam bentuk data, mengakses memori yang ada di dalam ini ya, langsung menuju data atau peran. Jadi tidak menuju instruksi tempat instruksinya ya, atau alamat instruksinya. Nah, jadi dengan desain seperti ini ya, kita bisa melihat bahwa mereka ini sebenarnya independen ya, tidak mempunyai keterhubungan atau ketergantungan satu sama lain ya. Nah, di sini bisa kita lanjutkan ya, bisa kita lanjutkan. Misalkan di sini untuk instruksi yang kedua ya, di clock cycle yang ke-6 sekarang dia sudah melakukan write back ya. Kemudian instruksi yang ketiga tentunya akan melakukan memory access. Kemudian instruksi yang keempat akan melakukan execution cycle. Kemudian yang kelima ini akan melakukan yang namanya decode cycle. Kemudian memanggil fetch instruksi yang ke-6 ya. Kemudian demikian selanjutnya ya. Berarti di sini ada write, kemudian ada memory, kemudian ada execution cell, kemudian decode, kemudian fetch yang lain. Kemudian write, memory, execution, decode, fetch, next instruction ya. Jadi setiap clock cycle setelah sampai di clock cycle yang kelima ini ya, bisa kita lihat semuanya bekerja secara paralel. Semuanya bekerja secara paralel. Nah, ini yang menjadi tujuan dari pipelining. Jadi semua stage bisa bekerja secara paralel tanpa ada ketergantungan dengan unit lain ya. Dan akan menghasilkan output dengan waktu yang sangat efisien ya, dengan waktu yang sangat efisien. Nah, untuk contoh yang sebelumnya bahwa untuk clock cycle ya, clock cycle untuk non pipelining itu adalah 100 nanosecond. Sedangkan clock cycle untuk pipelining ya, ini adalah 30 nanosecond. Ya, 30 nanosecond. Kalau kita lihat di sini, ini adalah, saya ganti lagi ya. Kita sesuaikan lagi dengan time slot untuk masing-masing ini ya. Ini 30 atau cukup kita ganti kurang bagus ya. Fetch cycle ini adalah 30, kemudian 10, kemudian 20, 30. Oke. Nah, di sini misalkan ini adalah kita lihat satu instruksi ini ya, satu instruksi ini bahwa dikerjakan, kalau dia non pipelining maka dikerjakan dalam waktu 100 nanosecond ya. Kalau dia pipelining ya, maka untuk satu instruksi untuk pipelining
atau instruksi yang pertama ya. Instruksi yang pertama dia tetap memerlukan waktu, yang diperlukan waktu adalah berapa? 30, 30, 30, 30, 30. Artinya ada 3 dikali 5, ada 150. Ya. Ada 150 nanosecond. Kenapa 150? Karena tadi kita sudah fixkan bahwa clock cycle-nya adalah 30 nanosecond untuk setiap stage ini. Kalau ini kan kita buat untuk non-pipelining, makanya kita ada berbeda, ada 30, ada 10. Tapi untuk non-pipelining dia disamaratakan menjadi 30 semua. Ya. Karena tadi tidak mungkin nanti misalkan di decode stage yang memerlukan 10 nanosecond akan dipengaruhi waktu 30 nanosecond ini. Maka delay juga akan terjadi di decode stage sebanyak 30 nanosecond. Begitu juga dengan execution cycle dan juga memory read write cycle. Ya. Jadi akan berpatokan kepada 30 nanosecond. Nah, namun ini untuk satu instruksi saja atau instruksi yang pertama. Nah, ketika akan terjadi multiple instruction, maka kita akan lihat untuk multiple instruction, ya, untuk multiple instruction untuk non-pipelining, misalkan kita memiliki 100 instruction, maka non-pipelining akan membutuhkan waktu total ya 100 kali 100 sama dengan 10.000 nanosecond untuk 100 instruction. Nah, kita lihat ketika kita menggunakan pipelining, ya. Nah, ketika kita menggunakan pipelining, bisa kita lihat di sini bahwasanya instruksi yang pertama selesai setelah 150 nanosecond, ya. Kemudian instruksi yang kedua akan selesai setelah 180 nanosecond. Instruksi yang ketiga selesai setelah 100 tambah 30 210 nanosecond. Kemudian ini 240 nanosecond. Ya. Kemudian bagaimana kalau 100 instruction? Ya. Kalau dia 100 instruction, berapa selesai? Ya. Berapa lama selesai? Nah, di sini kita bisa kita lihat ada formulanya ya. Yang ini adalah untuk instruksi yang pertama 150 nanosecond. Oke, kemudian instruksi yang kedua plus 30, kemudian plus 30, plus 30 ya. Instruksi yang kedua ini 150 plus 30 ya. Kemudian I3 150 plus 2 kali 30 ya. Kemudian I4 150 ditambah 3 kali 30 ya. Nah, ada pola di sini kita dapatkan. Ya. Polanya itu bahwa untuk instruksi yang ke-100, ya, I100, maka akan sama dengan 150, ya, ditambah, kita lihat di sini bahwa untuk instruksi yang keempat adalah 3 kali. Instruksi yang ketiga adalah 2 kali. Berarti nanti di sini untuk instruksi yang ke-100 adalah 100 dikurang 1 dikali 30 ya. Atau bisa saya buat di sini 150 ditambah 150
dikurang 1 ya, dikali 30. Ini sama dengan 150 ditambah 2970 ya, 312 ya, 312 0 3120 nanosecond. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini terjadi perbedaan ya, total waktu untuk 100 instruction untuk non pipelining dan 100 instruction untuk pipelining. Ini sangat besar ya perbedaan waktunya. Nah, bisa kita hitung ya, bisa kita hitung speed up. Oke. Speed ya, speed up untuk pipelining. Speed up di sini adalah berapa persen percepatan yang dialami oleh pipelining dibanding dengan non pipelining. Ya. Jadi di sini misalkan untuk berapa speed up yang diperoleh oleh pipelining mesin jika mengeksekusi 100 nanosecond misalnya. Ya. Berarti speed up-nya adalah jumlah non pipelining ya, waktu yang digunakan oleh non pipelining untuk 100 nanosecond untuk 100 instruksi ini ya, instruksi dibagi dengan pipelining. Waktu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat waktu yang dibutuhkan 100 instruksi yaitu tadi adalah 10.000 ya, nanosecond. Kemudian waktu yang dibutuhkan oleh pipelining untuk 100 instruksi adalah, kita lihat tadi di sini waktu yang dibutuhkan 3120 nanosecond ya. Ini bisa kita cancel, kemudian bisa kita bagi 1000 dibagi 300 ya, misalkan 300 maka sekitar 3, sekian ya, 3,5 mungkin ya, 3,6 misalkan 3,6 kali ya untuk pipelining ya. Artinya apa? Kecepatan pipelining ya, dengan menggunakan sistem pipelining untuk 100 instruction maka akan 3,6 kali lebih cepat dibanding dengan mesin non pipelining ya. Itu untuk speed up pipelining. Jadi kelihatan ya, jelas kelihatan bahwa dengan metode pipelining akan membuat waktu lebih efisien ya. Kemudian karena apa? Karena memang mempekerjakan instruksi-instruksi itu pada stage-stage yang berbeda sehingga akan terjadi yang namanya paralelisme ya. Nanti kita akan bahas secara dalam lagi tentang paralelisme. Nah, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kali ini ya. Nanti pembelajaran ini masih akan berlangsung di video berikutnya nanti ya. Kita akan bahas bagaimana data dependensi ya terjadi di dalam pipelining ini yang mengakibatkan adanya hazard ya, atau data hazard. Karena apa? Adanya ketergantungan data nanti kita akan lihat ya. Ini ketergantungan data ya.
akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pipelining kita. Ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.